Halo Pioners, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu ya, sehat-sehat selalu. Oke, mau ada lagi aktivitas juga, jadi gimana ya, pikiran tuh jadi deg-degan gitu loh. Pengen cepet-cepet ngumpul bareng Pioners ya, berbagi kebahagiaan gitu soal peluncuran Open Mainnet ya. Jadi ya gimana ya, namanya juga mungkin Pioners di manapun berada juga merasakan hal yang sama ya, bahwasanya ini salah satu janji atau statement Picor Team yang mana mengatakan bahwasanya akan diumumkan tanggal ya. Jadi Mang Adun bisa klarifikasi di sini yang kabarnya beberapa waktu lalu tuh ya, kenapa Mang Adun mengatakan bahwasanya Mang Adun pribadi belum mendengar secara langsung bahwasanya 1 bulan sebelum peluncuran Open Mainnet itu Picor Team akan mengumumkan. Oke, mana? Nggak ada kan? Nah ini bukan 1 bulan sebelumnya. Oke, terhitung 20 Februari. Kalau sekarang tanggal 12 ya. Ya, enak-enak Picor Team aja ya, suka-suka Picor Team aja, karena Picor Team punya hak gitu kan. Nah makanya Mang Adun katakan waktu itu ya, Mang Adun belum mendengar langsung dari Picor Team. Disclaimer ya, Mang Adun langsung aja yang dumuk-dumuk atau yang jelas-jelas, yang pasti-pasti aja dari Picor Team seperti itu, yaitu tanggal 20 Februari terhitung berarti 8 harian lah ya dari sekarang, itu nggak ada 1 bulan sebelumnya ya. Oke, kita bisa sama-sama seperti biasa untuk menerjemahkan, dan ada beberapa yang ingin Mang Adun tahu ya, ada apa di ruang cinta Picor Team sana, minepi.com ya. Tapi seperti biasa kita akan baca atau badas di sini ya, yaitu bahas dashboard. Yang pertama di sini tampilannya itu jaringan ya. Ini kalau Mang Adun tangkap dari skema jaringan ya, itu terus juga lingkaran global ya. Itu kalau dari tafsir Mang Adun. Silakan bagi Pioners yang barangkali juga ingin membaca dashboard Picor Team kali ini ya, bagaimana menurut Pioners, dan jelas itu gambar Pioners ya, tampak seperti sedang bergandeng tangan seperti itu, atau saling merangkul ya, kerjasama lah intinya gitu. Pengumuman jaringan terbuka, meluncurkan jaringan terbuka di sini 20 Februari 2025, dan ini juga sama seperti yang apa Picor Team rencanakan di dashboard sebelumnya, yang mana itu Picor Team mengatakan akan atau bisa ya, itu pengumumannya atau Open Mainnet diluncurkan langsung bahkan sebelum masa tenggang berakhir atau setelahnya. Dan ternyata karena mungkin ya ini sudah siap seperti itu gitu kan, semuanya sudah oke. Nah ada beberapa hal yang tadi Mang Adun katakan itu yang pengen Mang Adun ketahui ya, banyak lagi di sini ya, nanti kita akan bahas sama-sama, ngobrol bareng-bareng ya. Baca sama-sama apa yang Picor Team sampaikan. Yang pertama di sini, para pelopor Open Network akan diluncurkan pada pukul 8 pagi UTC pada tanggal 20 Februari 2025 ya. Kemungkinan besar tuh bagian Amerika mungkin ya itu. Jadi di kita bisa tanggal 21-an nih. Nanti jangan sampai Mang Adun di sini luruskan ya. Anggaplah gitu loh. Anggap kalau misalkan di kita malam atau pagi ya. Misalkan nih, wah mana nih udah tanggal 20 belum diluncurkan juga. Nah, itu beda jam. Ya tuh, jadi harus Pioners ketahui juga, jangan kaget kalau misalkan mana nih Mang katanya Open Mainnet nih atau Open Network diluncurkan tanggal 20, ini sudah tanggal 20 belum diluncurkan juga. Sabar ya, di situ ada tanggalnya ya, kemungkinan besar akan beda jam. Oke, atau mungkin kalau di Amerika itu bisa beda hari ya gitu. Di kita tanggal 20, mungkin
di sana itu tanggal 19 atau 20 Februari di sana, di kita tanggal 21. Seperti itu ya. Ini Mang Adun luruskan supaya apa? Supaya pioners itu tetap tenang ya. Oke, kita lanjutkan jam 8 pagi UTC pada tanggal 20 Februari 2025. Maaf ya Pak Siadi, nanti dulu. Oke, terus di sini dengan jutaan pelopor yang terverifikasi KYC ya, update berapa ya waktu kemarin kita 18 jutaan ya gitu, dan ekosistem yang digerakkan oleh utilitas yang berkembang pesat. Open Network memperluas peluang yang tersedia yang memungkinkan para pelopor untuk menghubungkan Pi dengan sistem eksternal. Karena firewall-nya sudah dibuka ya untuk digunakan dalam aplikasi dunia nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Yes, ini perbedaan salah satu ya, ini perlu juga Mang Adun tegaskan, salah satu perbedaan Pi Network dengan koin digital lainnya. Oke, atau cryptocurrency lainnya. Karena apa? Pi Network di sini punya perbedaan, yaitu memiliki ekosistem, punya utilitas. Oke, jadi bisa dijadikan sebagai alat pembayaran atau transaksi dalam kehidupan nyata, jual beli dan sebagainya ya. Itu tukar barang dan jasa khususnya. Dan di sini kata Picor Team yang belum pernah ada sebelumnya. Yes, karena memang belum pernah ada sebelumnya ya. Terus di sini selamat kepada seluruh komunitas atas upaya dan kerja kolektif selama 6 tahun terakhir yang membawa kita ke momen ini. Baca pengumuman resmi Open Network untuk detail selengkapnya. Oke ya. Jelas banget di sini Picor Team mengucapkan selamat juga ya, mengucapkan terima kasih juga. Kalau untuk Dorisin juga Mang Adun sudah sempat baca ya, itu postingannya mengucapkan terima kasih kepada semua pioner yang sudah mengamankan Pi. Oke, dan Mang Adun juga belum baca, kita baca sama-sama di Open Network Announcement. Oke, di sini kita seperti bisa berikan love di situ, dan ayo kita baca sama-sama. Tapi sebelumnya poin pertama ya, ini Mang Adun juga nggak have banget ya, maksudnya nggak semangat banget hipe ya. Jadi pengen tahu karena apa? Ini hanya baru pengumuman tanggal Open Network atau Open Mainnet ya, seperti itu. Penentuan harganya mana Mang? Itu yang pertama. Yang kedua yang Mang Adun ingin tahu yaitu soal utilitas atau aplikasi ekosistem ya, khususnya marketplace seperti itu. Apakah di dalam minepi.com ini Picor Team juga ya tanda kutip ya membahasnya seperti itu? Jadi yuk kita sama-sama. Mang Adun juga belum membacanya. Oke. Jadi di sini yang pertama Picor Team sampaikan jaringan terbuka Pi akan diluncurkan 20 Februari 2025. Pelopor jaringan Pi akan resmi beralih ke periode jaringan terbuka mainnet pada pukul 8.00 UTC tanggal 20 Februari 2025 sebagai hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh komunitas Pi selama 6 tahun terakhir. Komunitas Pi mengambil langkah besar berikutnya dalam mencapai visi Pi tentang ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi, token asli dari Pi Network. Oke ya, di sini tapi Core Team juga menyebutkan sih ya token asli dari Pi Network itu. Jadi mungkin ya ini yang menyebabkan pioners itu ada yang menyebutnya itu Pi token seperti itu ya. Ini mungkin karena diambil dari bahasa Core Team sendiri. Jadi ya yang penting bisa dijadikan seperti itu ya, alat untuk apapun ya, token atau koin lah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kami telah mencapai 10 juta lebih ya, 10 juta 14 juta
juta migrasi atau 10,14 juta migrasi mainnet ya, melampaui target awal 10 juta berkat peningkatan yang diumumkan pada pembaruan lini masa terakhir yang kemarin ya. Dan Pi siap membuka ekosistem berbasis utilitas tempat lebih dari, nah di sini disebutkan ya sama Picor Team, 19 juta pioner kami yang identitasnya terverifikasi kini dapat menggunakan Pi, mata uang kripto yang didukung fungsi dan aplikasi dunia nyata ya. Jadi pada hari peluncuran nantikan informasi lebih lanjut tentang Open Network. Picor Team bilang nih nanti setelah hari peluncuran tuh akan ada informasi lebih lanjut nih tentang Open Mainnet-nya ya, atau Open Network-nya. Untuk saat ini mari kita lihat kembali perjalanan Pi, apa yang diharapkan pada peluncuran Open Network. Oke, apa ya? Ada sesuatu yang diharapkan dari Picor Team. Pembaruan tentang kondisi Open Network. Ya, itu Mang Adun pengen tahu. Dan bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri sementara itu. Jadi sekarang nih ya, sementara ini nih apa yang harus pioner juga persiapkan ya. Oke, kita baca lanjut. Perjalanan kami di sini. Perjalanan Pi Network selama lebih dari 6 tahun menuju Open Network telah dibangun berdasarkan tonggak sejarah dan fase-fase yang disengaja yang didorong oleh para pelopor ekosistem dan komunitas mainnet fase saat ini. Maksudnya mainnet fase 3 ya. Ini Open Mainnet nih saat ini dimulai pada bulan Desember bukan Open Mainnet ya, itu Desember 2021 dengan peluncuran periode on close mainnet. Nah ya, jadi 3 ya itu ya, ada on close mainnet-nya juga, mainnet tertutup yang berarti mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal apapun. Berarti ini menyiapkan panggung untuk Open Network yang menyediakan waktu untuk di sini yang barangkali ya kita flashback lagi kata Picor Team. Fase-fase sebelumnya itu ada apa dengan masa enclosed mainnet. Di sini kata Picor Team itu menyediakan waktu ya, itu untuk pelopor yang menyelesaikan KYC dan memperoleh Pi di mainnet. Terus yang titik 2 itu maksudnya titik kedua, pengembang untuk membangun aplikasi dan utilitas nyata untuk ekosistem Pi. Dan di situ yang titik terakhir, tim inti untuk merilis dan meningkatkan berbagai fitur dan utilitas Pi. Oke, terus di sini formula penerbitan hadiah penambangan baru juga dirilis pada Maret 2022 di awal jaringan tertutup, mengikuti model eksponensial menurun yang menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan sekaligus menyesuaikan ukuran hadiah pioner atas kontribusi terhadap jaringan. Oke, kita lanjutkan. Periode tenggang atau QC masa tenggang mungkin ya, maksudnya diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2024, mempercepat kemajuan menuju jaringan terbuka untuk mencapai keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup bagi para pelopor untuk lulus QC dan memenuhi syarat untuk memperoleh Pi di mainnet, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang-orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka dengan mencegah Pi yang tidak terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk memperoleh Pi di mainnet. Strategi ini membantu Pi dibebaskan untuk ditambang oleh pelopor lainnya. Ya, itu yang bagi ada Pi-nya yang tidak bisa diselamatkan ya. Terus sementara itu pioner yang memperoleh Pi di mainnet dapat bertransaksi Pi dengan pioner lain dalam jaringan tersebut. Misalnya Pipes 2024 acara selama 1 minggu memfasilitasi transaksi Pi untuk barang dan jasa antara pedagang Pi dan pembeli pioner di tingkat lokal, menarik lebih dari 27.000 penjual aktif dan 28.000 pedagang uji dan 160 negara ya. Maksudnya di 160 negara, dan partisipasi lebih dari 950.000 pioner hanya dalam beberapa hari.
Pipes memamerkan ekosistem lengkap Pi untuk integrasi perdagangan lokal, menghubungkan penemuan toko melalui map of Pi, pembayaran melalui Pi-wallet, transaksi pada blockchain Pi-mainnet, dan berbagi sosial di Fireside Forum. Semuanya bekerja dengan lancar di berbagai aplikasi Pi yang ada. Oke, kita lanjutkan apa yang diharapkan oleh maksudnya apa yang diharapkan dari Open Network saat peluncuran. Nah, ini ya. Apa sih yang diharapkan? Makanya juga pengen tahu. Peluncuran jaringan terbuka membawa perubahan baru yang penting, konektivitas eksternal ke blockchain Pi lapis 1 yang menciptakan lingkungan tempat Pi dapat terhubung secara aman dengan sistem eksternal, memperluas peluang bagi pioner dan bisnis. Itu ya, intinya ada poin di situ, secara aman dan juga memperluas ya bisnis. Terus yang bawahnya lagi, menghubungkan Pi dengan dunia luar. Transisi ke jaringan terbuka akan memungkinkan konektivitas eksternal pada blockchain mainnet yang memungkinkan Pi untuk berinteraksi dengan jaringan dan sistem lain yang sesuai. Nah, ada istilah sesuai di sini yang artinya tentu memenuhi syarat dan ketentuan dari Core Team ya. Ini berarti pioner akan dapat terlibat dalam transaksi di luar ekosistem Pi, memperluas utilitas dan jangkauan Pi. Oke, terus setelah Open Network diluncurkan dengan firewall dihapus, siapapun secara teknis dapat menambahkan node ke blockchain mainnet. Oke, jadi tetap ya yang menggunakan node-node tuh barangkali juga pioners. Ini udah mulai susah mang nih nambangnya nih. Gue mau pakai node aja lah, bisa ya. Jadi belum ada apa disebutnya ya, pembatasan dari Core Team terkait node. Oke, ya barangkali nih, waduh mang gue di HP lemot gitu kan, atau pengen ganti node, silahkan saja ya. Jadi nanti kita nambangnya menggunakan node. Timbul pertanyaan ya beberapa waktu lalu atau mungkin dari lama-lama, mang gimana setelah Open Mainnet gitu ya. Saudara Mangadun juga sempat menanyakan seperti itu, apakah nanti Pi akan ditambang menggunakan node saja dan tidak menggunakan nomor atau ponsel ya. Ini disclaimer, hanya jawaban Mangadun ya, hanya asumsi Mangadun, karena untuk saat ini Core Team belum mengumumkan lebih spesifik soal ini. Jadi karena misalkan ada pioner baru ya, itu tetap masih bisa menggunakan ponsel, tapi kelangkaannya. Oke, satu itu karena apa? Karena nih kemungkinan besar nih pioners yang Pi-nya ada dan bisa bertransaksi ya, syukur-syukur kita udah ya memperbaiki finansial ya. Mangadun juga kemungkinan besar nanti ingin menggunakan node seperti itu. Jadi aman, HP kan dibawa kemana-mana, dimainin sama anak-anak, digunakan sama kita untuk apa saja. Nah, itu cukup berbahaya kalau menurut Mangadun ya. Jadi ya kemungkinan besar akan lebih banyak pioner yang menggunakan node. Nah, ini yang menyebabkan Core Team mungkin membahas soal penambahan node di sini ya. Maksudnya penambahan node itu belum ada pembatasannya. Jadi kemungkinan besar tuh nanti Pi akan lebih langka dan akan lebih sulit kalau misalkan ditambang menggunakan ponsel. Oke. Nah, terus di sini ya, kita lanjutkan. Siapapun secara teknis dapat menambahkan node itu yang tadi ke blockchain mainnet dalam hal menjalankan protokol dan menghubungkan ke jaringan. Tim inti secara bertahap akan mengundang pioner untuk mentransisikan node mereka dari testnet ke mainnet melalui UI ya, node desktop, memprioritaskan mereka yang memiliki kontribusi historis dan skor keandalan yang kuat. Data peningkat node akan dipublikasikan sesegera mungkin. Wow, ini bagi pioners yang bisa dikatakan menggunakan node nih akan ada undangan ya. Jadi untuk segera beralih seperti itu dari yang testnet kemarin-kemarin itu. Jadi tapi di situ ada istilah ya, itu kontribusi historis dan skor keandalan, yang artinya itu dari tingkat keamanan ya. Itu perlu Core Team bisa diartikan selektif lagi ya untuk memilih node-node yang layak
nanti di saat mainnet ya, atau jaringan terbuka yang mana saja yang akan diundang oleh Picore Team. Oke, terus kita lanjutkan persyaratan kepatuhan bisnis untuk partisipasi jaringan. Untuk menjaga ekosistem yang aman dan patuh, partisipasi dalam aktivitas blockchain mainnet akan memerlukan verifikasi KYC. Kenali pelanggan Anda untuk pelopor dan verifikasi QAB. Apa nih? Kenali bisnis Anda. Oh, ada istilah baru lagi nih dari Picore Team. Untuk bisnis secara keseluruhan, PAI dimaksudkan untuk menjadi ruang Web3 yang aman, tempat pelopor dapat memiliki koneksi eksternal dengan PAI yang mereka pegang. Bisnis dan mitra yang telah di QYB. Biasa bilang KYC jadi QYB gimana gitu ya. Dan mitra yang telah di QYB berinteraksi dengan pelopor yang benar-benar telah di KYC dan sebaliknya. Oke, jadi intinya ya, bagi pioner atau misalkan siapapun yang ingin bergabung dengan Picore Team ya, setelah open mainnet ini ya, bisnis kemarin kan kita sudah sempat bahas juga tuh, mitra PAI dan sebagainya ya, itu ternyata ada lagi istilah KYB atau QYB ya. Itu jadi untuk para pembisnis seperti itu. Untuk apa? Untuk lebih aman. Jadi dipastikan bisnisnya ini real, enggak terlibat pencucian uang, tidak ada kasus-kasus tertentu, tidak ya. Apakah itu teroris atau dan banyak lagi lah ya. Itu makanya Picore Team butuh. Oke, itu khusus untuk pioners atau orang-orang yang ingin bergabung dengan PAI Network di dalam ekosistem PAI Network melalui bisnisnya. Oke, kita lanjutkan ya. Bisnis dapat mengajukan permohonan verifikasi QYB melalui halaman web di sini. Di sini ya, segera hadir katanya. Jadi di situ mungkin belum bisa diklik ya. Setelah Open Network diluncurkan, pioner dapat melihat daftar bisnis yang telah diverifikasi QYB di situs web PAI. Wah, di sini nih ya, nanti ya kita bisa melihat kata Picore Team setelah Open Network diluncurkan. Oke, Mang Adun penasaran, itu yang tadi Mang Adun pertanyakan ya, gitu loh. Gimana perkembangan soal QYC atau bisnis-bisnis yang katanya ya dari sekian banyak juga investornya PAI Network, itu kan kita perlu tahu gitu ya, yang kabarnya Amazon atau Ulu Ventures ya, dulu tuh mana gitu kan. Madun pengen tahu, tapi kata Picore Team nanti akan ada di situs webnya. Oke. Kita lanjutkan pembaruan kondisi jaringan terbuka. Tanggal Open Network dipilih berdasarkan ketentuan Open Network yang ditetapkan dan dibagikan kepada seluruh komunitas pada bulan Desember 2023. Kemajuan PAI Network dalam menyelesaikan ketentuan Open Network terus berlanjut dan dipercepat melalui upaya komunitas sejak pembaruan jadwal Desember kemarin 2024. Jaringan kini telah mencapai semua ketentuan yang diperlukan untuk Open Network, dan dengan demikian saatnya untuk Open Network. Oke, berarti kalau Picore Team di sini mencapai semua ketentuan yang diperlukan ya, apakah 100 aplikasi juga sudah resmi atau sudah ada ya kan? Nah, ini belum nih sama Picore Team belum disepil ya sedikit pun. Maksudnya tetap penasaran gitu loh ya. Aplikasi apa saja kan kita perlu tahu ya gitu. Nah, ini kenapa di sini makanya Mang Adun tidak pernah berspekulasi ya dari awal Mang Adun konten. Contoh rame banget soal ramalan The Simpsons seperti itu, kartun ya, nggak pernah ada maksud masuk di channel Mang Adun. Kenapa ya?
Karena buat apa ramalan-ramalan kayak gitu, cuman bikin apa ya, semangat-semangat biasa saja lah. Atau mungkin bagi pioners yang hilang kendali bisa terbawa ya, terbawa sama situasi yang tidak terkendali seperti itu. Tidak ada, dan ternyata tidak ada satupun ramalan The Simpsons yang menurut Mang Adun ya yang masuk di kategori peluncuran Open Network Picor Team. Oke, jadi kata Picor Team, mari kita bahas ketentuannya secara rinci di bawah ini. Nah, di sini ada ketentuan ya yang Picor Team ingin sampaikan kepada pioners terkait Open Network. Kondisi 1. Semua pekerjaan teknologi, produk, bisnis, dan hukum yang diperlukan untuk mencapai Open Network telah selesai. Wow, di sini pekerjaan teknologi, terus produk juga, bisnis juga. Mang Adun lebih fokus nih, mata tuh lebih terbuka ke adiksi produk di situ ya, produk apa supaya kita bisa belanja, dan hukum sudah jelas ya, itu sudah resmi ya, merek dagang pai itu udah dari lama selesai sudah. Terus di sini kondisi yang kedua, 19 juta pioners memverifikasi identitas mereka melalui solusi KYC pai, termasuk KYC penuh dan tentatif sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan tersebut. Jumlah ini melebihi persyaratan awal sebesar 15 juta KYC dalam ketentuan tersebut. Terus 10,14 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet melampaui target awal 10 juta. Oke ya, itu bagus ya, karena apa? Melampaui. Nah, di sini disebutkan nih di titik yang berikutnya ya. Kami telah mencapai lebih dari lebih ternyata 100 aplikasi mainnet atau yang siap untuk mainnet yang memenuhi target 100 aplikasi untuk menawarkan utilitas yang dinamis, menarik, dan beragam yang diperlukan bagi jaringan pai untuk berkembang di jaringan terbuka saat peluncuran. Wah, ternyata udah 100 lebih ya. Tapi kok belum diperlihatkan gitu loh. Ya oke ya, kita tunggu sama-sama saja ya. Ini benar-benar menegangkan kalau menurut Mang Adun ya. Terus di sini kondisi 3, tidak akan ada penundaan lebih lanjut pada peluncuran jaringan terbuka karena faktor eksternal atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Artinya Open Network akan tetap terjadi dan tidak ada kendala di luar itu. Oke, baik dari secara internal ataupun eksternal, Pi Network telah siap diluncurkan ya. Oke, dan ini para pelopor harus terus melakukan KYC dan bermigrasi ke mainnet jika mereka belum melakukannya sebelum atau setelah peluncuran Open Network. Jadi tetap bisa nih, barangkali ada yang bertanya-tanya dan terlibat dengan aplikasi Pi di Profesor untuk mendukung pengembang ekosistem dan utilitas jangka panjang. Demikian pula pengembang komunitas didorong untuk mengembangkan, menyempurnakan, dan meluncurkan aplikasi yang memenuhi standar Pi Network dan berkontribusi pada komunitas dan utilitasnya. Jadi di sini sama-sama ya, intinya pioner ya yang belum KYC akan terus digerakkan, intinya seperti itu. Juga pengembang juga sama ya, jangan mudah puas dengan hasil buah karya yang sekarang ada, terus ditingkatkan ya karya-karya aplikasinya, khususnya para pemenang hackathon seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan oleh Pak Propor dan pengembang selama periode jaringan terbuka. Oke, di sini Picor Team ingin juga membahasnya secara spesifik ya, khusus untuk pioner dan pengembang. Oke, kata Picor Team di sini, kontribusi para pioner dan pengembang komunitas sangat penting bagi kekuatan dan ketahanan jaringan saat tantangan baru muncul dalam fase jaringan terbuka. Oke, ada istilah tantangan baru di sana. Berikut ini cara pioner dapat terlibat secara aktif
Wah, sini seru kayaknya nih. Udah ya. Kita udah mulai bahas-bahas soal ini. Jadi tidak perlulah berekspektasi bahas ini mang, bahas itu. Ini dibahas sama Pikor Team langsung ya. Kita bertahap saja, berproses saja, dikasih tahu sama Pikor Team. Seperti itu ya. Sedikit demi sedikit saja. Oke, yang pertama penambangan dan kontribusi. Lanjutkan penambangan. Oke, dengan penyesuaian tarif sejalan dengan model penerbitan eksponensial menurun dan batas bulanan. Yang kedua, membangun utilitas terlibat dengan aplikasi Pi, dukung jaringan Pi dan Pi melalui penggunaan platform dan Pi, serta bantu untuk memperluas utilitas ekosistem. Pengembang didorong untuk menyempurnakan solusi yang sudah ada dan menciptakan solusi baru yang menjawab kebutuhan nyata komunitas Pi dan sekitarnya. Oke, jadi tetap ya di poin yang pertama di sini lanjutkan penambangan untuk semua pioners ya. Ini langsung dari Pikor Team. Jadi artinya tetap masih bisa menggunakan ponsel seperti itu. Dan untuk pengembang juga sama didorong untuk terus meningkatkan aplikasinya ya. Dan yang ketiga, integrasi perdagangan lokal. Nah, ini apa nih? Pemilik toko didorong untuk terus menerima Pi yang memungkinkan para pioner untuk berpartisipasi dalam transaksi peer-to-peer untuk barang dan jasa, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi Pi dalam kehidupan sehari-hari para pioner. Oke, ini cukup nyesek Mang Adun ya. Karena apa? Karena sampai saat ini ya, kenapa orang-orang belum berani untuk bertransaksi seperti itu? Karena masih bertanya-tanya, ada yang mikir-mikir untuk bertransaksi atau peer to peer itu dengan harga GCP. Waduh, nanti gue keluar barang ya kan, Pi-nya yang ada nanti murah kan gitu. Belum juga Pikor Team menyebutkan soal harga di sini ya, atau nilai Pi, satu Pi-nya berapa, seperti itu. Oke, yang keempat di sini QAC dan migrasi. Jaringan harus melanjutkan proses QAC dan migrasi setelah Open Network diluncurkan. Jika Anda belum melakukannya, mohon lakukan sesegera mungkin selama periode Open Network. Oke, jadi tetap ya buat semua pioner itu yang punya bisnis barangkali juga ya, di sini ditegaskan lagi sama Pikor Team itu bahkan harus ya. Karena apa? Karena memang misi dan misi Pi Network itu mengajak lebih banyak orang ya memasuki Web3 dan merasakan blockchain seperti itu. Jadi ada sampai Pikor Team bilang jaringan harus melanjutkan proses QAC ya, supaya semakin meluas, semakin banyak dipercaya ya, seperti itu. Walaupun sudah open mainnet atau open network, sehingga akan lebih banyak lagi nanti para pembisnis atau perusahaan-perusahaan besar atau pioner-pioner baru yang bergabung. Oke, jadi tidak ada tuh disclaimer ya. Mang Adun di sini menegaskan, Mang, nanti kalau misalkan sudah open network, apakah ada pioner baru? Banyak gitu loh. Jangan katakan bahwasanya pioner baru itu mengganggu atau menghambat peluncuran open network, tidak sama sekali. Dan ini dibuktikan sama Pikor Team ya, sangat jelas di sini. Oke, kita lanjutkan untuk pengembang. 1. Tingkatkan aplikasi mainnet Anda. Pastikan Anda melakukan penyempurnaan pada aplikasi Anda untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, dan untuk mengatasi masalah apapun yang muncul setelah mainnet. Nah, it's okay ya kalau misalkan ada Pikor Team yang nyimak video Mang Adun ingin menyarankan, atau para pengembang yang kebetulan ya kan ada, Mang Adun juga menerapkan disebutnya ya subtitle bahasa ya, itu di Inggris juga Mang Adun terapkan ya. Barangkali ada yang nyimak ya, Mang Adun nanti sarankan setiap aplikasi itu seperti sama di Play Store ya, memberikan masukan atau misalkan contoh memberikan bintang supaya apa, supaya para pengembang atau developer ya itu bisa mengupgrade terus aplikasinya. Oke, itu lebih bagus ya. Jadi sediakan bintang, kayak misalkan kita beberapa waktu lalu masuk ke browser dan memberikan bintang. Nah, itu jangan asal memberikan bintang nanti ketika misalkan setelah open mainnet ya. Karena apa? Kalau misalkan aplikasinya jelek ya, kalau jelek ya kasih bintang 1 aja, terus kita kritik di situ apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh pengguna.
Nah, sama yang disampaikan dengan Peak Core Team ya. Jadi supaya kita bisa sama-sama terus meningkat, intinya seperti itu ya. Dan yang kedua, mengembangkan aplikasi mainnet baru. Bangun aplikasi Pi untuk berkontribusi pada ekosistem Pi. Pelajari lebih lanjut di sini. Oke, itu yang sudah ya. Berarti saat Pi Network memasuki periode jaringan terbuka, para pioner, pengembang, dan pembisnis diundang untuk berkolaborasi secara aktif, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa Pi Network tetap menjadi komunitas yang berkelanjutan, terdistribusi, dan kuat. Oke, selesai kayaknya ya. Haha, sampai di sini selesai juga pada akhirnya, dan sampai terakhir ternyata belum ada ya sepil-sepil soal nilai satu Pi-nya berapa. Oke, jadi utilitas sudah ya 100 lebih. Ini yang menjadi satu pertanyaan dari Mang Adun ya, bukannya mungkin juga dari beberapa pioneers juga, yaitu mempertanyakan soal nilai satu Pi. Walaupun sebelumnya dan banyak sudah kita dengar ya, itu Peak Core Team akan mengambil nilai terbanyak disetujui ya. Yang kita tahu itu catatan di blockchain Pi itu sudah 80% lebih ya, itu didominasi oleh nilai GCP 1 Pi 314159, dan banyak banget Pak Dimas update informasi ya, sampai diangkat juga sama Dorisin gitu. Diucapkan terima kasih karena terus membuka membahas ya soal kode-kode somber gitu kan, coding dan bahasa-bahasa programmer ya, itu tetap ya menggerakkan atau bisa dikatakan membahas GCP, tapi ya tetap ya gitu, karena Mang Adun tidak berani terlalu banyak ya mengupdate soal GCP. Bukan berarti Mang Adun anti GCP, karena tidak menginginkan salah pembahasan seperti itu ya. Mang Adun tetap nunggu informasi dari Peak Core Team langsung soal nilai Pi-nya. Oke ya Pioners, jadi Mang Adun rasa cukup sampai di sini dulu. Mang Adun mengingatkan ya di sesi terakhir video Mang Adun ini ya, yaitu tetap jaga perasa sandi. Mang Adun ingatkan kembali ya, dan selalu Mang Adun tambahkan informasi pengingat ya, itu jaga HP. Ya karena apa ya, kalau perasa sandi ada, HP tidak ada kan ya, naas juga seperti itu ya. Dan jaga untuk tetap rendah hati, jangan terlalu hype atau semangat ya itu, sehingga kita kayak Mang Adun tadi aktivitas jadi nggak fokus. Waduh, ini deg-degan udah pengen melakukan pesta seperti itu ya, tapi ya tetap direm juga ya. Kita tunggu sama-sama kabar terbaru dari Peak Core Team Ono Oppo di depan sana ya. Yang penting kita di sini wajib bersyukur ya, Peak Core Team telah mengumumkan tanggal Open Network pada 20 Februari. Sekali lagi ya, mungkin di kita tanggal 20 atau di sana tanggal 21, atau di kita tanggal 21 atau di sana 20 ya. Tetap tunggu ya, jangan sampai terbawa emosi atau dan apa sebagainya ya. Kalau misalkan sudah tanggal 20 tapi belum, juga sabar ya, mungkin di sana itu belum jamnya. Oke, di situ jelas tanggal 20 Februari 2025 ya, mungkin di kita tanggal 21 ya, jamnya mungkin di kita malam atau menjelang pagi seperti itu ya. Oke, Mang Adun rasa cukup sampai di sini badas kita kali ini ya. Tetap semangat, mohon maaf kepada pioners ya, belum bisa Mang Adun aktif seperti biasa update informasi setiap hari ya, karena Mang Adun harus lebih selektif lagi demi kebaikan pioners juga seperti itu. Kalau ada apa-apa boleh ditanyakan langsung kepada Mang Adun ya, soal terkait QAC disclaimer ya. Mang Adun sudah sering sekali membahas soal QAC ya, silahkan dicari-cari aja di channel Mang Adun pembahasan soal QAC ya, itu udah banyak banget. Jadi ya mungkin terkait yang sebelumnya seperti Mang Adun pikirkan ya, sama tadi Mang Adun juga terpikir ada beberapa yang ingin Mang Adun sampaikan ke pioners, yaitu misalkan terkait soal update fitur itu yang Mang Adun pikirkan ya, itu ahli waris ya, itu
gitu, karena kita tahu sudah ada beberapa pioners yang mendahului kita ya. Tuh semoga amal ibadahnya diterima ya, amin ya. Tuh jadi kita tunggu sama-sama ya. Pikor Team terus bekerja keras, tetap semangat buat semua pioners dan tetap sehat ya, lancar rezeki juga seperti biasa. Jangan lupa apa jangan lupa jaga mental ya, tetap semangat pokoknya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi penrok yang berikutnya. Thank you, love you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.